Saya memiliki 3 mustika. Para bijaksana sekalian yang Hosho hormati, 3 mustika adalah yang kita dapat ketika kita memohon petunjuk suci. 3 mustika itu dalam setiap gambaran itu berbeda-beda. Misalnya kalau dari tubuh kita, manusia mempunyai 3 mustika. 3 mustika dari tubuh kita adalah Ching Saripati, Chi energi, Sen spirit. Ketiganya juga adalah mustika. Kalau tanpa Ching Chi Sen yang baik, maka kita tidak akan bisa melangsungkan kehidupan dengan baik. Ching Chi Sen ini bisa diibaratkan seperti sebuah lilin. Weknya, lilinnya itu adalah Ching. Kemudian nyala dari lilin ini itu bisa dikatakan sebagai Sen atau spiritnya. Kemudian panas yang dipancarkan, terang yang dipancarkan itu adalah Chi-nya atau energinya. Apabila lilin ini kualitasnya kurang baik, maka akan mempengaruhi terangnya, cahayanya, otomatis. Kalau badan ini kita pakai salah gunakan kapasitas kita, 3 mustika kita ini rusak, Ching Chi Sen kita ini drop, maka otomatis seseorang akan mengalami gangguan. Kalau Sen itu adalah gangguan pada fungsi otaknya, kalau Chi itu gangguan pada sistem energinya, meridiannya, kalau Ching itu adalah gangguan pada tulang-tulang atau saripatinya, otot-ototnya. Jadi ini adalah 3 mustika yang berharga pada tubuh manusia. Lalu kalau 3 mustika yang diajarkan oleh Buddha Sakyamuni adalah Buddha Dharma Sangha. Kalau 3 mustika yang disampaikan kepada kita adalah pintu suci, perkataan suci, dan stempel suci. Sebenarnya nggak ada bedanya. Karena apa? Pintu suci menunjuk kepada diri sejati kita, adalah Buddha. Perkataan suci itu adalah pertalian suci kita, itu adalah hakikat sejati yang disampaikan kepada kita, disebut Dharma. Kemudian stempel suci itu adalah ikatan pertalian suci kita. Kita semuanya adalah anak dari Laumu. Roh suci kita adalah kekal abadi, tidak ada membedakan. Karenanya itu Sanpaus dari Buddha dan Sanpao di dalam wadah ketuhanan kita adalah sama. Hanya saja bedanya apa? Bedanya kita mendapatkan langsung satu petunjuk suci, sehingga kita tahu bagaimana menggunakan Sanpao ini dengan maksimal. Kita yang pada masa pancaran putih ini sangat beruntung sekali. Karena stempel suci dan perkataan suci, pintu suci semuanya adalah firman pada masa pelintasan pancaran putih, yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penjuru semesta di langit. Kalau kita menghadapi suatu kesulitan, entah itu kesulitan apapun, biasanya kita menggunakan 3 mustika ini. Para bijaksana sekalian, pada saat hati kita paling kacau, pada saat kita cisingtongin, pada saat kita tidak bisa fokus dengan baik, pada saat kita menghadapi masalah yang membuat kita terikat dan rusuh, kalau kita fokus kembali kepada pintu suci kita, dan mengingatkan diri kita bahwa kita adalah Buddha yang datang dari Nirwana, bahwa kita berkapasitas, dan kemudian bahwa kita semua makhluk harusnya saling menghormati, adalah sama. Dengan fokus kembali kepada pintu suci kita saja, kita akan segera bisa menenteramkan, terkoneksi dengan kapasitas sejati kita. Kalau para bijaksana yang sudah menjalankan pembinaan, itu pasti bisa membuktikan. Itu tidak main-main, dan itu terkoneksi secara tiba-tiba, secara seketika itu terjadi. Kemudian Lao Tzu beliau menyampaikan hal yang berbeda. Beliau menyampaikan 3 mustika beliau itu adalah welas asih, hemat, dan tidak berani mendahului. Sesungguhnya welas asih adalah kapasitas sejati kita, kapasitas Buddha kita. Hemat itu adalah tidak memboroskan Ching Chi Sen.
tidak berani mendahului karena kita semuanya adalah sama. Saat sekarang ini walaupun ada Xian pendahulu, ada Hou-xie, tetapi di dalam roh suci itu tidak ada Xian atau Hou-xie. Walaupun saat sekarang ini ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, tetapi di dalam kapasitas sejati kita, di dalam roh suci kita, semua adalah sama. Karenanya itu Lao Tzu mengatakan, saya mempunyai 3 mustika. Apa yang dimaksud dengan mustika? Mustika adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang harus kita jaga baik-baik dan tidak ingin kehilangannya. Itu baru bisa disebut mustika. Karenanya itu Lao Tzu beliau menyampaikan yang kujaga dan kulindungi. Namun sayang sekali manusia di dunia ini banyak yang tidak tahu bahwa dia punya 3 mustika ini, sehingga malah salah menggunakan kapasitas dan mensia-siakan kapasitasnya di dalam hidup ini. Apa yang dilakukan akhirnya membawa ketidakberuntungan bagi dirinya sendiri. Semua orang tahu bahwa kita punya nurani. Semua orang tahu bahwa hidup harus berlandaskan nurani. Tetapi ketika timbul marah, iri, benci, dengki, serakah, dan sebagainya, orang akan mengatakan, oh hati nuraninya nggak dipakai, hati nuraninya hilang, sudah dipatok ayam. Tetapi sebenarnya hati nuraninya hilang tidak. Tetapi dengan kita lebih mengandalkan 7 perangai kita, maka nurani kita akan mundur ke belakang. Karena di dalam nurani kita ada 8 keluhuran. Dan yang paling utama itu adalah welas asih. Para Buddha dari dahulu sampai sekarang selalu dikenang karena sifat welas asihnya. Dan menjadi mustika dari penjuru Buddha. Tidak ada satupun yang tidak. Para bijaksana kita selalu mengatakan kepada senior, kita selalu mengatakan demikian. Dan sebagai senior tentunya karena kita tahu sebagai senior berani memikul tanggung jawab. Lalu pertanyaannya, apakah welas asih ini adalah sifat ragawi, sifat badan? Bukan. Karena welas asih itu tidak berubah. Welas asih itu kekal. Welas asih itu terpakai selamanya. Welas asih itu bukan cinta duniawi, bukan romantika cinta duniawi, bukan perasaan sesaat yang berubah-berubah. Di dunia ini kalau cinta duniawi itu sumbernya adalah dari nafsu duniawi. Ada rasa suka, ada rasa tidak suka. Kemudian terikat oleh hati khayal. Kemudian terikat lagi oleh karma. Makanya berubah-berubah. Orang yang memiliki hati welas asih, maka pasti memiliki kapasitas sejati yang tidak berubah. Orang yang mengerti welas asih bisa mencintai dengan baik, tidak berubah. Tetapi orang yang bisa mencintai, dia belum tentu bisa welas asih. Para bijaksana yang Hou-xie hormati, welas asih yang dimaksud oleh Lao Tzu di sini adalah Wu-wei, kapasitas dari roh sejati kita yang tidak ada aksi, mampu untuk melakukan segala kebaikan dan kemudian melupakannya. Bukan hanya sekedar beramal, menyumbang, sedekah, itu belum dikatakan sebagai hati welas asih. Itu namanya perbuatan baik. Karena masih di dalam batasan Yo-wei, kita masih berharap, semoga saya menyumbang ini, saya memberikan sedekah ini, semoga saja saya mendapatkan berkah yang baik. Masih Yo-wei. Karenanya Yo-wei itu mendapatkan pembalasan berupa rezeki baik, tapi tidak mendapatkan kebangkitan dari kapasitas sejati. Kalau mau kebangkitan dari kapasitas sejati, seluruh perbuatan baik kita harus merupakan landasan dari welas asih. Setelah dilakukan, kemudian lupakan, kembali kepada kapasitas sejati. Tidak berubah dari awal sampai akhir hidup kita. Karenanya itu welas asih tidak bisa dihilangkan dan merupakan sesuatu yang penting, mustika yang sangat berharga sekali. Kemudian yang kedua adalah hemat. Di sini banyak sekali penerjemahan yang salah ya. Kalau menurut Hou-xie, penerjemahan di luaran itu banyak mengatakan hemat di sini adalah tidak boleh boros materi.
rajin menabung pangkal kaya katanya. Tetapi sebenarnya Lao Tzu tidak peduli dengan kekayaan duniawi. Lao Tzu kalau bercita-cita ingin jadi orang kaya, beliau sudah menjadi penasehat raja. Tetapi beliau tidak menginginkan itu. Jadi buat apa beliau mengatakan harus hemat? Hemat yang dimaksud oleh Lao Tzu di sini adalah menjaga qingqi shen kita yang sangat berharga. Tidak memboroskan qingqi shen kita, tidak merusak kehidupan yang berharga ini hanya untuk kesenangan sesaat yang berubah-ubah. Kita tetap bisa fokus kepada kapasitas sejati, hidup dalam sederhana, tidak banyak keinginan, menerima apa adanya, menjalankan kehidupan dengan keikhlasan yang besar. Itu yang dimaksud dengan hemat. Tidak banyak mengeluh tentunya. Kemudian yang ketiga adalah, mustika yang ketiga adalah tidak mendahului dunia. Apa yang dimaksud dengan tidak mendahului dunia? Para bijaksana yang harus dihormati, di dunia ini yang paling mengenaskan adalah ketika seseorang itu mengejar kenamaan dan kedudukan di dunia ini. Walaupun tahu itu tidak kekal, walaupun tahu itu tidak manfaat, walaupun mengetahui bahwa kenamaan dan kedudukan di dunia ini hanya mempermalukan diri sendiri sampai akhirnya apabila dia tidak benar-benar dihormati ataupun jadi panutan dari orang banyak, malah akan membuat kesal karma buruknya dan bahkan akan membuat leluhurnya sendiri dipermalukan, juga akan membuat keturunannya sendiri pun dipermalukan, tidak ada kebajikannya. Karenanya di dunia ini tidak diakui apabila seseorang bersifat arogansi atau sok kuasa atau mau di depan. Dalam hal mengayomi, membimbing orang lain, tentunya jauh lebih bisa apabila orang yang mau di belakang. Karena di belakang berarti mendukung. Kalau di depan berarti didukung. Kalau kita mau mendukung, maka kita harus berdiri di belakang, berada di belakang, tidak mengharapkan spotlight-nya, tidak mengharapkan pujian yang berlebihan. Dan kepada diri kita sendiri kita senantiasa eling, bahasa Jawanya eling. Eling itu artinya senantiasa menyadari. Bisa begitu, maka polo miao tsuhui kita, kearifan sejati kita akan muncul. Juga kita bisa mencapai keinginan yang paling besar di dunia ini, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain. Dan juga datangan kita ke dunia ini tidak sia-sia. Para bijaksana yang Hosho hormati, mungkin sebagian orang sangat sulit sekali untuk bisa melakukan hal seperti ini, yaitu tidak mendahului orang lain. Jadi karena dari kecil kita selalu diajarkan oleh orang tua kita bahwa harus nomor satu, harus bisa mendahului, harus bisa paling hebat. Kita sudah sepanjang hidup kita didoktrin seperti itu. Tetapi banyak juga kegagalan yang datangnya dari situ. Terlalu ambisius, terlalu yakin, terlalu tidak mau ngalah, terlalu kepedean. Banyak yang datangnya dari situ, akhirnya tidak berkapasitas, tidak bisa diandalkan. Sikap yang ingin mendahului itu adalah penggunaan kepintaran yang melampaui batas. Terjebak kepada kepintaran hanya akan mengakibatkan kekecewaan dan kemarahan pada diri sendiri dan orang lain.